legal, sing penting legal. Zaman sakniki kalau apapun yang dilihat masyarakat itu legal apa mboten legal atau tidak, legalitas. Ngurusi TPK kan ikhlas, tapi ngurusi manajemen juga harus kan al-haqqu bila nyudamin yughlibul batil binidam. Ngurus TPK itu ya sesuatu yang baik, tapi selama ini ngurusi tidak tertata dengan rapi ya mudah dikalahkan oleh sesuatu yang batil yang tertata. Assalamualaikum Mbak Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Sen kecil, Ustaz besar. Biasa kita sudah masyhur sebelum nikah dulu ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang juga diketemukan walau sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Saya sudah punya anak 4 ya, masih ngurusi TPG. Alhamdulillah. Jenengan juga masih mengurusi TPG gitu. Alhamdulillah. Di sini Waqiah, di situ Al-Mulk. Al-Mulk. Mulek terus. Nah, ini kalau nggak diteruskan berjuang TPG itu rugi banget. Kalau kemudian karena rauhnya beliaunya ini ya tentunya akan membawa pencerahan tersendiri buat teman-teman, khususnya ustadz-ustadzah di era milenial. Sekarang eranya new normal. New normal. Itu new normal itu ponakannya new palapa. Ya baik. Begini saja buat. Jadi panjenengan sudah lama tidak berkecimpung di dunia TPG. Sejak dulu pas waktu berjuang sama kita buat FKTPG, Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran. Dan sekarang alhamdulillah saya dengar jenengan ada di FKPG. Apa sih katanya? Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran. Tamanya dihilangkan. Oh, tamanya. Kemudian pokoknya FKTPG Yeah. FKPG. Oh iya. FKPG. FKPG itu di luar Kemenak atau gimana ceritanya? Jadi FKPG ini adalah forum komunikasi, forum silaturahim. Oh, forum silaturahim. Guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji. Yes, guru ngaji yang membantu TPG. Iya. Saat ini kan istilahnya itu TPG itu guru-guru ini ikhlas-ikhlasan toh sampai buatan sempat ngurusi manajemennya bagaimana, pengurusan NSPG ya, nomor statistik pendidikan Al-Quran, apalagi Kemenkumham. Oh, itu yang kemudian sulit. menjadi tugas dibantu oleh mendampingi. Sebenarnya kita melayani saja. Apakah ada kesulitan TPG terkait dengan manajemen, karena kalau TPG itu rata-rata itu masalah manajemen itu hal yang kecil, presensi santri saja itu kadang-kadang ya pokoknya syukur ngaji padahal kan buatan sakit ngoten. Iya. Apalagi ngurusi sing tetek bengek NSPG. Wis aku ikhlas. Nah, ikhlas gak usah ngurusi ngono-ngono ku. Lillahi ta'ala. Tapi apa mboten angsal insentif. Enten intensif ada insentif. Oh gitu ya. Gara-gara insentif bablas. Wis gak ngurusi santri ini, gak ngurusi presensi santri, tapi insentif pengen jalan. Ini ku sebenarnya, tapi sakjane nggih mboten masalah insentif. Tapi biasanya yang menawi TPG ku gelem ketoto sing apik kan syiare kan kuat aja. Nggak, berarti FKPG itu menjembatani TPG yang belum memiliki NSPG. Ini ku salah satu programnya. Dan itu kerjasama dengan kerjasama dengan Kemenak. Hubungannya kali NSPG enten emis apa masalah manajemen. Kenapa nggih? Kita itu penyambung umaroknya lah ke umarok. Tapi jenengan termasuk ketua cabangnya. Ketua cabang Kota Malang. Berarti ada sampai pusat ada ya? Enten paling besar.
Alhamdulillah, ya berikan alhamdulillah. Ya seperti itulah. Pancen nasab nasibnya ngoten kali ngoten. Iya. Ketian nggih ngurusi ngoten. Paling tidak, tapi kan kalau saya dulu kan masih ngajak jenengan wis pokoknya seneng. Pokoknya seneng. Kayak tepuk Pak Zen itu ya. Masih fenomenal sampai sekarang juga. Mereka merasakan dan bagaimana nikmatnya tepuk Pak Zen. Pak Zen. Pak Zen. Nah, kebetulan namanya sama. Pak. Dulu anak-anak sering memanggil kita Pak Zen kecil dan Pak Zen besar. Masih kecil. Baik. Kemudian begini, Pak Zen. Jadi kalau TPQ dengan nomor statistiknya dengan TPQ yang tidak ada nomor statistiknya, itu kira-kira manfaat dan tidaknya itu gimana ya? Kalau manfaat secara secara nyata ya, sebenarnya ke anak-anak ya biasa saja. Kalau ke anak-anak nggih sama. Tapi ning masalah itu digunakan untuk manajemen internal lembaga. Untuk mengurus NSPQ itu harus punya profil lembaga, jumlah santrinya berapa, apakah sudah memiliki Kemenkumham yang tadi sing jenengan tangletaken, atau hubungannya dengan masyarakat baik dan tidak. Akhirnya nggih ngoten, akhirnya berpikir TPQ itu. Berarti kalau ada NS itu PQ itu selain agak tertata, nanti legal. Legal, sing penting legal. Zaman saat ini kalau apapun yang dilihat masyarakat itu legal apa mboten legal atau tidak, legalitas. Dan nanti ada hak yang bisa kemudian diambil. Insya Allah diupayakan. Yang istilahnya namanya insentif itu. Insya Allah. SPQ. Tapi gini kok lah insentif. Kalau tidak pun, tidak apa-apa kan gitu ya. Tetap dapat haknya. Tapi kalau insentif itu ada dua. Ada sing teko Pemkot lah. Sing dari Pemkot insentif biasanya setiap bulan. Tapi kalau insentif dari Kemenak tidak tentu. Oh gitu. Kalau dari Kemenak harus punya NSPQ, tapi kalau Pemkot sementara ini kita biasa. Betul usaha NSPQ betul apa-apa. Tapi beberapa hari ini kita diskusi dengan Pemkot, bahasanya FKPQ itu juga bermitra dengan Pemkot. Pemkot mengharapkan bagaimana agar FKPQ ini bisa mendampingi TPQ agar legal. Soalnya Pemkot nggih mikir di Pemkot ini mengeluarkan uang kurang lebih 11,5 M untuk memberikan insentif. Tapi harus bertanggung jawab bagaimana TPQ ini setelah diberikan insentif ada peningkatan. Nah, kalau SPQ. Berarti kalau yang tidak ada NSPQ-nya ya nggak dapat ya? Rencananya ngoten. Loh, betul maksudnya selama ini kalau insentif Kemenak tidak dapat. Kemenak tidak dapat. Dari Pemkot juga nggak dapat. Tasik masih dapat. Gitu. Oh, walaupun tidak ada NSPQ. Ya, berarti ya dianjurkan supaya dilegalkan TPQ-nya, dilegalkan lembaganya, biar tidak ruwet di kemudian hari. Kalau ngomong seperti itu berarti ya dikasih bocoran. Syaratnya kayak apa dan apa bisa FKPQ itu membantu memfasilitasi teman-teman ustaz-ustazah yang mungkin kebingungan gitu ya. Gimana? Nggih, saged. Jadi syaratnya napa ya? Yang penting pertama syaratnya kudu niat ya. Oh, niat. Kudu niat ngurus NSPQ itu bagi kebanyakan TPQ itu ribet. Kalau niatnya mboten temenan di tengah jalan nggih biasanya moto ketemu KUA penyuluh ngurusi ribet, ngurusi santri ribet. Biasanya ngoten Pak ketemunya. Yang kedua, persyaratan pertama secara administrasi, kalau itu kan tadi syarat niat tapi kalau administrasinya pertama TPQ itu pertama profil TPQ diisi. Ada profilnya. Profil TPQ itu ada susunan kepengurusannya. Apakah TPQ itu di bawah yayasannya masjid atau musola atau yayasan berdiri sendiri. Sekarang ini
ada persyaratan wajib aja. TPG itu kalau ingin ngurus NSPG harus punya yayasan. Oh, Nggih, sakniki harus punya yayasan. Ya Pak Selam. yayasan Selamat. baik Ngurusin. itu besar maupun kecil pokoknya harus ada. Ada badan hukum. Ya ini yang ngurus yayasan ini yang agak ribet, apalagi mengurus NSPG yang tadi hanya profil, susunan kepengurusan dan mengisi, dan itu sebenarnya sudah ada, nanti dikasih file. FKPG membantu nanti misalkan kekurangan saya tidak bisa ini ya, nanti kita memberikan file-file yang nanti persyaratan. Secara administrasi hanya profil, struktur kepengurusan, kemudian nanti SK kepala TPG itu pun sudah terbiasa insya Allah. Kemudian setia NKRI. Oh, setia NKRI itu persyaratan baru 2 tahun ini. Waduh. Nah, setia NKRI. Sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Berarti setia NKRI itu wujudnya kayak Ya hanya di atas materai. oh, tak pikir harus berdiri hafalkan Pancasila. Karena mungkin barangkali ustadz-ustadzanya lupa Pancasilanya. Wah, itu jangan sampai ya. Makanya nyanyian Hubul Waton ya, terus kemudian Cinta Tanah Air ya, sekali waktu kan diajarkan tidak ada apa-apa tuh. Ya, siap. Kayak Mas Santri, terus kemudian nanti ada ring 1, ring 2, ring 1 qasidah, ring 2 tajwid, ring 3 barangkali lagu nasional kan. Betul. Harus ya. Itu syaratnya sudah cukup itu? Insya Allah itu saja Pak. Sebenarnya hanya itu. Ya itu yang menjadi masalah tadi itu. TPG itu mungkin ya sibuk ya Ustaz. Soalnya sambilan. Sambil stenogone ini. Terus mari ngajar, gimana ngajar, injinya siangnya itu. Nah itu yang selama ini yang menjadi kendala sebenarnya Yonawa itunya. Sing kula sayangkan kan ngurusi TPG kan ikhlas, tapi ngurusi manajemen juga harus. Al-haqqu bila nyubamin yaghlibul batil gitu. Ngurus TPG itu ya sesuatu yang baik. Tapi selama ini ngurusi tidak tertata dengan rapi ya mudah dikalahkan oleh sesuatu yang batil yang tertata rapi. TPG itu baik. Nah ini yang ya mulai bareng-bareng. Tapi alhamdulillah, responnya positif ya, banyak. Responnya positif kata. Ya termasuk FKPG itu kan yayasan di bawah kita ada yayasannya, sehingga TPG yang tidak memiliki yayasan bergabung dengan yayasan TPG, hanya menolong. Oh, berarti menginduk kan jenengan? Bisa. Jadi bagi TPG yang tidak memiliki badan hukum karena tidak mampu mengurus badan hukum, misalkan sakit bergabung di yayasan FKPG. Ya, ini penting informasi seperti ini. Berarti kan paling tidak nanti kalaupun kemudian ada problematika wabil khusus di intern TPG itu serta-merta ya 2 ataupun 3 menghadap ke Ustaz Buat, menurut saya begitu. Supaya apa? Supaya ada konsultasi yang sifatnya bisa memecahkan masalah. Salah satu. Dan itu sampun kita sampaikan ke pihak Pemkot, Kesra dan Kemenak bahwa bagi TPG yang tidak memiliki badan hukum jangan dipersulit, nanti FKPG siap mendampingi lah. Kalau yang dipermasalahkan adalah badan hukum. Tapi kita sering berpesan jangan sampai badan hukum ini disalahgunakan, Pak. Nah, yaitu disalahgunakan untuk apa? Nggih ndolek bantuan. Nah, ngoten niku sing mengurangi rukul jihad dan leres. Doanya gak pate mandi Ya itu naudzubillah. Jangan sampai ya pesan kula untuk guru-guru TPG ya ampun ngantos lah. Jadi itu yang sebenarnya berat bagi kita kalau